Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Hidayani, NPM A1H020020. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Situasi pendidikan. Nilai estetika. Meskipun nilai-nilai estetika, terutama yang indah, terdapat dengan patuh di antara yang lebih tinggi. Barang yang ingin dicapai dalam kehidupan dan pendidikan. Keduanya memiliki prioritas rendah di keduanya. Perkiraan ini harus berkualitas karena adanya ambivalensi tertentu dalam sikap masyarakat terhadap estetika. Selain sikap estetika, juga ada sikap ambivalen. Ambivalen adalah terhadap estetika menjadi segi signifikan secara sosial. Jika perkembangan kekuatan media massa untuk memanfaatkan sarana estetika untuk mempengaruhi pemikiran dan pemilihan. Harapan baru dalam pendidikan Amerika, sekelompok perkembangan yang berasal dari pertengahan tahun 6. Puluhan mengalihkan perhatian dari perhatian yang hampir eksklusif dengan pencapaian kecerdasan menjadi apa yang mungkin dilakukan sekolah. Sedangkan di ranah efektif dan kemauan terbagi menjadi 3, yaitu kemiskinan dan diskriminasi rasial, kuali kampus, dan tantangan terhadap adat dan istiadat. 2. Justifikasi pendidikan estetika. Justifikasi pendidikan estetika merupakan imajinasi memiliki pengaruh potensial terhadap perasaan dan tindakan. Apakah itu pengaruh yang tidak berbahaya? Rasa rasional selalu curiga terhadap imagination dengan tepat karena keretanannya terhadap emosi. Fase intrinsik nilai estetika tetap berada di jantung materi. Kapasitas untuk kenikmatan intrinsik dari estetika dikembangkan. Ia mungkin sulit bagi individu untuk mewujudkan nilai-nilai instrumental yang mungkin diklaim untuk itu. Sedangkan kekuatan orasional bukanlah satu-satunya kekuatan. Pendidikan estetika sebagai penanaman persepsi estetika. Pengertiannya adalah jika kita menerima persepsi imajinatif dari gambar yang mengandung impor sebagai ciri khas dari pengalaman estetika, kita dapat merumuskan pendekatan yang cukup langsung pendidikan estetika dengan penekanan pada kritik deskriptif. Daripada menghakimi hal ini, pendekatan penekanannya adalah pada pengungkapan pertama-tama isi dan direferensiasi sensorik di dalam objek. Di sini saya tidak bermaksud lebih mendalami dari apa yang dimaksud dengan ahli kapan dia mengatakan bahwa pengamat yang naif jarang melihat semua yang ada di sana. Itu adalah bagian dari pendekatan pendidikan estetika sebagai penanaman persepsi estetika. Sedangkan alasan pendidikan estetika merupakan bagian integral dari pendidikan umum, terbagi menjadi 4. Pertama, pendekatan ini meyakinkan pendidikan yang pemalu normal. 2. Pendekatan perseptual, bahasa persepsi estetika. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pendekatan perseptual lebih disukai daripada 2 pendekatan alternatif. 3. Pendidikan estetika sebagai normatif. Pendidikan estetika sebagai normatif. Apakah pendidikan estetika bermanfaat sebagai penanaman estetika? Persepsi itu sendiri akan cukup mengesankan banyak otoritas sekolah untuk memberinya tempat kurikulum. Kepastian semacam itu mungkin berasal dari peran selebrasi daripada peran asal dari seni. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan estetika sebagai normatif. Yang keempat adalah kriteria filosofis dan pendidikan. Kriteria filosofis dan pendidikan merupakan masalah pemaksaan. Ini tidak terbatas pada pendidikan estetika. Setiap alam pengalaman berakar pada beberapa kepentingan intrinsik. Ada kesenjangan antara sains yang masuk akal dan sains yang canggih atau berpendidikan. Antara penilaian moral, akal sehat, dan refleksi halus dari ahli teori etika, di antara keyakinan religius sederhana dari orang biasa.
dan pemurnian yang melampaui perasaan ini dalam pengalaman teolog atau orang suci. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.